Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4C Advertising kali ini, kelompok kami akan membahas tentang perilaku pelanggan. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu, sebelum kita membahas lebih jauh lagi nih tentang perilaku pelanggan, kita harus tahu dulu kenapa penting sekali buat perusahaan untuk mengetahui keinginan dan perilaku dari konsumen atau pelanggan. Nah, jadi pemenuhan kebutuhan dan juga keinginan pelanggan itu merupakan landasan penting dan tujuan utama keberadaan perusahaan di era modern. Nah, perusahaan itu bisa bertahan hidup, terus juga mencapai profitabilitas yang optimal dan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan juga tinggi di lingkungan persaingan yang semakin ketat jika mampu mengidentifikasi dan juga memuaskan kebutuhan serta keinginan pelanggannya yang belum terpenuhi secara lebih baik dan lebih cepat daripada pesaingnya. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu perlu untuk mempelajari perilaku pelanggan dengan baik melalui komunikasi pelanggan yang profesional. Oke, untuk pembahasan pertama, kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari perilaku pelanggan. Jadi, sebelum nanti kita akan membahas lebih jauh tentang perilaku pelanggan, kita harus tahu dulu pengertian dari perilaku pelanggan. Nah, jadi menurut Kotler dan juga Armstrong tahun 2012, mereka itu mengartikan bahwa perilaku pelanggan itu mengacu kepada perilaku pembelian individu pelanggan akhir dan rumah tangga yang membeli barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Nah, kemudian lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Hawkins, Bass, dan juga Coney tahun 2007. Mereka menyatakan bahwa perilaku pelanggan itu merupakan studi mengenai bagaimana individu, kelompok, dan juga organisasi itu dalam proses pemilihan, pengamanan, terus juga menghentikan produk, jasa, ide, dan juga pengalaman untuk memuaskan kebutuhannya dan dampaknya bagi masyarakat. Nah, jadi berdasarkan pengertian dari para ahli tadi, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku pelanggan itu merupakan perilaku yang ditampilkan oleh pelanggan saat mereka itu mencari, membeli, terus juga menggunakan, mengevaluasi, dan juga menghabiskan produk dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Jadi, sekarang udah tahu kan apa itu pengertian dari perilaku pelanggan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Dia Silviana Zain dan saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dan teori perilaku pelanggan. Perilaku pelanggan sendiri merupakan disiplin ilmu yang masih awal pada tahun 1990-an. Para pengarang mengatakan bahwasannya prinsip-prinsip psikologi itu dapat membantu para pembuat iklan. Nah, pada tahun 1950-an, ide-ide dari psikologis bernama Freud itu dipopulerkan oleh para peneliti motivasi dan dipergunakan oleh para pembuat iklan. Nah, pada tahun 1950-an pula, Sunarto menjelaskan bahwasannya konsep pemasaran juga telah menyoroti pentingnya studi perilaku pelanggan. Teori awal mengenai perilaku pelanggan didasarkan pada teori ekonomi dengan berpendapat bahwasanya individu itu bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan mereka dalam memberi barang dan jasa. Juga para pelanggan mungkin sesekali membeli secara impulsif dan dipengaruhi tidak hanya oleh keluarga, teman, iklan, dan model iklannya, tetapi juga suasana hati, keadaan, dan emosi. Nah, ada juga nih teori lain yang dikemukakan oleh para ahli yang menggambarkan bagaimana si perilaku pelanggan tersebut. Di antaranya adalah, yang pertama adalah teori ekonomi mikro. Teori ini dikembangkan salah satunya oleh Adam Smith. Ia mengembangkan suatu doktrin pertumbuhan ekonomi yang didasarkan atas prinsip bahwa manusia dalam segala tindakannya itu didorong oleh kepentingannya sendiri. Dan menurut Jeremy Bentham, manusia adalah makhluk yang mempertimbangkan untung rugi dalam segala tindakannya. Yang kedua adalah teori psikologis. Teori ini didasarkan oleh faktor-faktor psikologis manusia yang selalu dipengaruhi oleh kekuatan lingkungannya.
Salah satu teori yang berkembang dalam teori psikologis adalah teori belajar yang didasarkan oleh 4 komponen pokok, yaitu dorongan, petunjuk, tanggapan, dan penguatan. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan proses belajar pelanggan. Yang pertama adalah teori rangsangan atau tanggapan. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar merupakan suatu tanggapan dari seseorang terhadap rangsangan yang dihadapi. Yang kedua adalah teori kesadaran. Pada teori kesadaran, proses belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sikap, keyakinan, pengalaman, masa lalu, dan kesadaran mengenai bagaimana memanfaatkan suatu keadaan untuk mencapai tujuan. Teori yang ketiga adalah teori bentuk dan bidang. Teori ini didasarkan oleh percobaan-percobaan yang membuktikan bahwasannya rangsangan individu itu diterima dan diartikan berdasarkan pengalaman masa lalu. Dan yang terakhir adalah teori psikoanalitis. Ada 3 aspek dalam unsur kepribadian manusia. Yang pertama adalah id, yang kedua adalah ego, dan yang ketiga adalah superego. Pada aspek id, aspek biologis merupakan wadah dari dorongan-dorongan yang ada dalam diri manusia. Id hanya mengenal dunia objektif atau yang biasa kita sebut dengan dunia batin. Misalnya nih ya, ketika kita lapar, terus dalam id kita tuh dapat dipuaskan baik dengan menghayalkan makanan ataupun dengan makanan sungguhan. Atau contoh lain adalah ketika kita tuh ingin belanja gitu ya, kita cuma sekedar kayak menghayalkan saja tuh dalam id kita itu kayak merasa puas gitu loh, kayak udah. Atau contoh lainnya ketika kita tuh ingin pergi ke suatu tempat gitu ya, tapi kita tuh udah dipuaskan dengan cara kita bisa nonton vlog ke tempat yang kita mau kunjungi atau sebagainya gitu. Yang kedua adalah ego. Aspek psikologis dari kepribadian dan timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan dengan dunia nyata. Jadi ego itu kayak tempat pusat perencanaan untuk menemukan jalan keluar bagi dorongan-dorongan yang terdapat dalam id-nya. Ego itu dapat membedakan sesuatu yang hanya ada di dalam batin dan sesuatu yang ada di dalam luar. Dan yang terakhir adalah superego, di mana superego ini merupakan aspek psikologis dari kepribadian. Aspek ini dapat dianggap sebagai aspek moral dari kepribadian yang menyalurkan dorongan naluriah ke dalam tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan adat kebiasaan. Melanjutkan dari teori yang berkaitan dengan proses belajar, yakni yang kelima ada teori sosiologis. Teori ini bisa disebut dengan teori psikologi sosial, di mana teori ini menitik beratkan pada hubungan dan pengaruh antara individu-individu yang dikaitkan dengan perilaku mereka. Jadi teori ini lebih mengutamakan perilaku kelompok. Dan yang keenam sekaligus yang terakhir adalah teori antropologis, di mana teori ini menekankan bahwasanya sikap dan perilaku manusia itu dipengaruhi oleh berbagai kelompok masyarakat yang besar seperti kultur, subkultur, atau kelas-kelas sosial. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai perkembangan dan teori perilaku pelanggan. Pada bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Kak Nabila. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model perilaku pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pelanggan sangatlah kompleks, maka dari itu dibutuhkan model dalam rangka penyederhanaan. Berikut adalah beberapa contoh model perilaku pelanggan yang dikemukakan oleh para ahli. Model Asael. Menurut Asael ada 3 faktor yang mempengaruhi pelanggan dalam membuat keputusan pembelian. Yang pertama adalah konsumen individual. Keputusan pelanggan dalam melakukan pembelian biasanya dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri pelanggan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengaruh lingkungan.
Keputusan pelanggan melakukan pembelian suatu produk biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang ada di sekitar pelanggan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah strategi pemasaran, merupakan stimuli pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini, perusahaan berusaha untuk mempengaruhi pelanggan dengan menggunakan stimuli iklan dan sejenisnya. Berikutnya adalah model dari Kotler dan Armstrong. Model perilaku pelanggan versi Kotler dan Armstrong ini disajikan sebagai berikut. Terdapat 3 tabel. Tabel pertama berisi pemasaran dan rangsangan lain, tabel kedua adalah kotak hitam pelanggan, dan tabel ketiga adalah respon. Pemasaran dan rangsangan memasuki apa yang disebut dengan kotak hitam pelanggan, dan kemudian akan menghasilkan respon tertentu. Jadi perusahaan harus menemukan apa yang ada di dalam kotak hitam tersebut. Rangsangan pemasaran sendiri terdiri dari 4P dan rangsangan lainnya terdiri dari ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Semua masukan tersebut memasuki kotak hitam pelanggan, di mana masukan ini akan diubah menjadi sekumpulan respons pelanggan yang dapat diobservasi, yaitu seperti pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Perusahaan ingin memahami bagaimana rangsangan tersebut diubah menjadi respon dalam kotak hitam pelanggan yang mempunyai 2 bagian. Yang pertama, karakteristik pembeli mempengaruhi bagaimana pembeli menerima dan berinteraksi terhadap rangsangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah proses keputusan pembeli itu sendiri mempengaruhi perilaku pembeli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis perilaku pembelian dan sifat pelanggan. Berikut adalah jenis-jenis perilaku pembelian pelanggan menurut Kotler dan Armstrong. Yang pertama adalah perilaku pembelian yang rumit. Pelanggan menerapkan perilaku ini ketika mereka benar-benar terlibat dalam pembelian dan mempunyai pandangan yang berbeda antara satu merek dengan merek yang lainnya. Nah, biasanya produk yang akan dibeli ini adalah produk yang mahal, beresiko jarang dibeli, dan sangat menonjolkan prestis dari pelanggan itu sendiri. Contohnya saja adalah seperti pembelian mobil. Yang kedua adalah perilaku pembelian pengurangan ketidakcocokan. Perilaku ini terjadi ketika konsumen sangat terlibat dalam pembelian yang mahal, jarang dilakukan atau beresiko, tetapi hanya melihat sedikit perbedaan antara merek satu dengan merek yang lainnya. Yang ketiga adalah perilaku pembelian karena kebiasaan. Perilaku ini terjadi dalam kondisi keterlibatan pembelian yang rendah dan kecilnya perbedaan antara merek satu dengan merek yang lainnya. Yang keempat adalah perilaku pembelian yang mencari variasi. Rendahnya keterlibatan pelanggan, tetapi perbedaan merek dianggap besar. Dalam hal ini, pelanggan kerap kali mengganti merek. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pelanggan. Perilaku pelanggan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu budaya, yang mana merupakan penentu keinginan yang memberikan pengaruh kepada pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu subbudaya, yang mana subbudaya ini adalah suatu pembentuk segmen pasar yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu kelas sosial, yang mana berkaitan dengan preferensi produk dan merek yang berbeda. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor sosial, yang mana diantaranya adalah kelompok acuan. Kelompok acuan ini memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku atau sikap dari pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu keluarga, yang mana dalam keluarga seseorang itu diberikan orientasi terhadap agama, ras, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya peran dan status. Nah, pelanggan itu berpartisipasi dalam berbagai kelompok dalam hidupnya. Nah, dalam masing-masing kelompok itu pasti memiliki sebuah peran. Nah, produk dibeli oleh pelanggan itu digunakan untuk mengkomunikasikan peran dan statusnya kepada masyarakat. Kemudian faktor ketiga yaitu faktor pribadi. Yang pertama yaitu usia dan tahap siklus hidup.
Nah, pelanggan itu mengonsumsi produk yang berbeda-beda dalam hidupnya. Nah, tentunya konsumsi ini dipengaruhi oleh siklus hidup dari keluarganya. Kemudian yang kedua yaitu pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Nah, pekerjaan itu dapat memengaruhi pembelian atau perilaku pembelian dari pelanggan. Karena semakin tinggi pendapatan itu semakin memudahkan pelanggan untuk melakukan sebuah pembelian. Kemudian yang ketiga yaitu gaya hidup, yang mana tentunya gaya hidup dari setiap pelanggan itu berbeda-beda. Makanya perusahaan itu mencari korelasi antara gaya hidup dan juga produk yang dibeli. Kemudian yang keempat yaitu kepribadian dan juga konsep diri, yang mana setiap pelanggan itu pasti memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda. Dan dalam kepribadian ini merupakan variabel yang sangat penting dalam menentukan perilaku pembelian, yang mana memungkinkan jika adanya korelasi antara kepribadian dan juga produk yang dibeli. Kemudian yang keempat yaitu faktor psikologis. Yang pertama adanya motivasi. Tentunya setiap kebutuhan dari pelanggan itu berbeda-beda. Nah, motif adalah kebutuhan yang mendorong pelanggan untuk melakukan tindakan. Kemudian yang kedua yaitu persepsi, yang mana dari motivasi maka pelanggan itu akan siap untuk bertindak, yang mana tindakan itu dipengaruhi oleh persepsi pada situasi tertentu. Kemudian setelah persepsi yaitu pembelajaran, yang mana setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia yaitu hasil dari belajar. Dan yang keempat yaitu keyakinan dan sikap, yang mana keyakinan dari pelanggan atas suatu produk itu akan menjadi suatu keputusan untuk melakukan pembelian. Dan jika pelanggan itu yakin terhadap satu produk itu, maka akan membangun citra dari sebuah produk tersebut. Selanjutnya yaitu proses keputusan pembelian dari pelanggan. Tahapan yang pertama yaitu pengenalan masalah. Pelanggan pasti memiliki keinginan dan juga kebutuhan. Maka pelanggan menentukan yang mana yang harus didahulukan. Kedua yaitu pencarian informasi. Setelah menentukan kebutuhan atau keinginan yang dipenuhi terlebih dahulu, maka pembeli itu mencari informasi tentang produk yang akan dibeli. Nah, kemudian yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Jadi setelah mendapatkan informasi tentang produk yang akan dibeli, maka pelanggan itu mengevaluasi alternatif. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi pasca pembelian. Jika produk yang diterima itu tidak sesuai, maka pelanggan bisa melakukan perubahan sikap secara negatif ataupun sebaliknya. Ketika pelanggan itu menerima produk secara baik, maka pelanggan akan memberikan sikap secara positif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dimensi keputusan pembelian dari pelanggan. Apa aja sih? Jadi yang pertama itu adalah pilihan produk. Nah, perusahaan itu harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang berminat membeli sebuah produk dan alternatif yang menjadi pertimbangan oleh pelanggan. Itu bisa jadi mulai melihat dari keunggulan produk, terus kemudian manfaat produk, dan juga pemilihan dari produk itu sendiri. Dimensi pemilihan pelanggan yang kedua itu adalah pilihan merek. Jadi pelanggan itu harus memusatkan merek mana yang akan mereka beli. Nah, setiap merek itu kan selalu memiliki keunggulan dan juga kekurangannya masing-masing. Nah, dalam hal ini perusahaan itu harus mengetahui bagaimana pelanggan memilih sebuah merek. Apakah berdasarkan ketertarikan pada merek, berdasarkan kebiasaan pada merek, atau kesesuaian dari harga. Kemudian yang ketiga itu adalah pilihan saluran pembelian. Jadi pelanggan itu harus mengambil keputusan tentang penyalur mana yang akan mereka kunjungi. Nah, setiap pelanggan itu berbeda-beda dalam menentukan penyalurnya. Misalnya berdasarkan faktor lokasi, terus kemudian persediaan barang yang lengkap, terus kenyamanan berbelanja, keluasan tempat, dan lain sebagainya. Ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggan untuk memilih penyalur. Dimensi keputusan pembelian yang keempat itu adalah waktu pembelian. Jadi, keputusan pelanggan dalam pemilihan waktu pembelian itu bisa berbeda-beda antara pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lain. Ada yang membeli setiap hari, ada yang membeli 1 minggu sekali, atau bahkan ada juga yang membeli dari 1 bulan sekali. Nah,
waktu pembelian mereka itu bisa berdasarkan dari kesesuaian dengan kebutuhan, terus juga keuntungan yang mereka rasakan, dan yang terakhir adalah alasan pembelian produk itu sendiri. Yang kelima adalah jumlah pembelian. Jadi pelanggan itu dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan mereka beli pada suatu saat. Nah, dalam hal ini perusahaan itu harus menyiapkan banyaknya produk sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari setiap pelanggan. Yang keenam itu adalah keputusan tentang waktu pembelian. Jadi pelanggan itu dapat mengambil keputusan kapan ia akan membeli dari produk itu. Nah, perusahaan itu harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pelanggan dalam penentuan waktu pembelian. Yang ketujuh atau yang terakhir dari keputusan pembelian pelanggan itu merupakan keputusan tentang cara pembelian. Jadi pelanggan itu harus mengambil keputusan tentang metode atau cara apa yang mereka gunakan untuk membeli suatu produk. Apakah dengan cara tunai atau dengan cara cicilan. Nah, perusahaan itu harus mengetahui keinginan pembeli terhadap cara pembayaran. Nah, untuk materi yang terakhir itu adalah keputusan pembelian pelanggan. Nah, menurut Kotler dan juga Armstrong tahun 2012, mereka menyatakan bahwa bagi pelanggan sebenarnya pembelian itu bukan hanya merupakan satu tindakan saja nih. Misalnya hanya karena produk terus kita membeli barang itu, bukan hanya itu, melainkan terdiri dari beberapa tindakan yang satu sama lainnya itu saling berurutan. Baik, jadi dari pemaparan tentang perilaku pelanggan yang telah kelompok kami jelaskan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya perusahaan itu dapat bertahan hidup dan juga mencapai profitabilitas yang optimal dan mengalami pertumbuhan yang semakin tinggi dalam lingkungan persaingan yang semakin ketat itu jika mereka mampu untuk mengidentifikasi dan juga memuaskan kebutuhan serta keinginan pelanggannya yang sebelumnya belum terpenuhi secara lebih baik dan lebih cepat daripada pesaingnya. Nah, keberhasilan bisnis itu juga saat ini tidak semata-mata ditentukan oleh produk atau jasa yang mereka jual. Untuk itu, maka komunikasi terhadap pelanggan merupakan salah satu kunci utama bagi perusahaan agar mereka mampu memperoleh dan juga mengumpulkan informasi langsung dari pelanggan mengenai kebutuhan dan juga keinginan pelanggan yang perlu terpenuhi oleh perusahaan. Demikian pemaparan dari kelompok kami, semoga bisa membantu dan juga memberikan informasi tentang perilaku pelanggan kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih ada banyak sekali kekurangan dan juga kekhilafan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tabah sampai akhir.